hayya. Sehingga kita mencintai Nabi sampai sekarang. Meskipun beliau secara lahir sudah intaqala ila rabbil alamin. Begitu juga kita mencintai Mbak Hashim, mencintai Mbak Sarah, Mbak Dola, dan semua bahkan kita. Ketika beliau sudah wafat tetap kita cinta. Makanya di sini disebut yang mendapat manfaat dari tarekat ini adalah al-ahya wal amwat. Iya. Dan itu ketika kita bicara ilmu kewalian, kematian itu justru kasar. Makanya di Quran disebut fakashafna anka ghita'aka fabasurukal yawma hadid. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasurukal yawma hadid. Iya. Makanya masyhur ada riwayat anna-sunyamun idza matu intabah. Sebetulnya kita di dunia ini malah yang tidur, anggap uang penting, jabatan penting, pengaruh penting. Itu goblok sekali setelah kita di akhirat. Yang penting itu sujud, yang penting itu ikhlas. Hal yang kita desa-desa ketika di dunia, wah zaman akhir ikhlas orang favorit. Tapi nanti setelah kamu orang melu kumanan. Tapi nanti setelah di akhirat itu penting semua. Iya. Dan kita menjadi pintar setelah di akhirat karena sesuatu yang kita lihat itu hakikat semua. Sementara di dunia bisa yang menipu, yang apa kita imani. Sehingga kematian itu kepandian. Maka syafna anda sito akan babesoro kaliomah. Semua yang menutupi kamu dari kenal hakikat. Sekarang hakikat itu sudah saya buka. Babesoro kaliomah. Sekarang matamu, pandangan kamu hati tajam. Iya. Artinya kata siapa mati itu tidak keren. Menghormati orang mati itu tidak keren. Menghormati orang-orang yang sudah kasih. Iya. Jadi ini saya masih ingat dijazai bangun tentang Fatihah. Kenapa Allah tidak menghentikan ihdinas siratal mustaqim siratoka? Karena Allah la ya'kul wa la yashrab wa la yanam. Sehingga Allah tidak bisa ditiru karena Allah tidak makan, tidak minum, tidak hidup. Niru ya sama-sama makhluk. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. An'amta pakai fi'il madhi yang telah engkau beri nikmat. Ngikuti manhaj tulis sekarang aja. Belum salah saja sudah kelihatan enggak mutunya. Ngikuti saya riskan, belum salah saja sudah kelihatan enggak mutunya, kelihatan salah. Makanya ada pepatah idah sanan pun pastan di kamu. Kalau kamu cari sanad, cari sunnah, cari sanad sudah meninggal. Karena sudah finish secara benar. Tapi kalau orang hidup, apa benarnya potensi salah. Tapi menyela dikit Gus ini ya. Dalam bahasa gue. Saya pernah itu ngelihat ada politikus suka ke kuburan. Pas terutama menjelang. Tapi saya cara ke kuburan tidak kayak politikus loh. Ketika ditanya, kenapa sampean kok rajin ke kuburan? Jawabannya hampir pas sama itu tadi. Karena saya lebih percaya yang mati. Sudah nggak punya kepentingan. Iya betul. Luar biasa ya. Hanya pas politikus saja benar. Iya betul. Jadi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Jalannya mereka yang telah engkau beri. Apalagi kalau yang sudah meninggal, ini sudah finish secara benar. Sudah selesai dengan dirinya sendiri. Jadi budaya khol, saya bukan bela-belain budaya khol yang enggak khol ya monggo asal dengan niat yang baik. Yang khol itu monggo. Sebenarnya ini tidak mubtada, ada sesuatu yang berbikin-bikin. Kita tidak mubtada, sesuatu ini juga bukan mubtada, tapi normal saja. Normal saja. Karena tadi antara kematian dan kehidupan bagi ketentuan Allah itu sama saja. Sama-sama di dunia menyaksikan kudrat Allah, nanti di barzah di akhirat juga menyaksikan kudrat. Kata Imam Ghazali, "Fa'inna ma'rabbat dunya wal akhirah wa yang menuhani dunia dan menuhani akhirat itu sama." Iya. Makanya yang unik dari mazhab kita di Sunnah wal Jamaah itu percaya syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau melihat beberapa dhahirun nas itu orang setelah meninggal itu kan finish, nggak bisa disusuli amal, dia sendiri tidak bisa amal. Maka ketika semua minta syafaat itu nabi-nabi angkat tangan karena ini sudah finish, sudah akhir. Tapi kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, analah saya sanggup memberi syafaat. Fa ahmadullah ta'ala bimahamida allamani harabbi. Saya akan memuji Allah sebanyak-banyaknya dengan pujian yang saya diajari Allah. Kata Syurrahul Hadis mengatakan, karena Nabi tahu akhirat tidak bisa membatasi kudratnya Allah. Akhirat tidak bisa membatasi rahmatullah. Tidak bisa kamu dikte Allah ini sudah akhirat, tidak boleh nambah-nambah amal. Tidak bisa. Allah ini sudah finish, nggak konstitusinya. Tidak bisa.
Allah tetap la tatanaha alahu wa la tatanaha rahmatu wa la tatanaha ayati. Sehingga nanti tetap saja berani minta Allah. Dan di sini sirinya kenapa Nabi namanya Ahmad. Sebagian kitab yang saya baca Muhammadun Ahmad bin Nuwi. Jadi ada yang mengatakan Ahmad di sini apa tafsir? Ketika Nabi lain sudah agak berani muji minta syafaat, Nabi Muhammad tetap berani. Karena bagi Nabi Muhammad akhirat tidak batasi Allah untuk memberi syafaat. Sehingga dengan apa ya, bahwa khalidina fiha terhadap baik ahli surga atau ahli neraka itu kan khalidina bihurdillah, iya ditakhlidillah iya. Sehingga terus Nabi sujud, Allah ngendikan ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tuqah wasyak syafa' irfa' ra'sak wasal tuqah wasyak syafa'. Kalau logika kita ilmu ini akhirat bukan Nabi, tidak ada sujud, tidak ada permintaan. Nanti Nabi tahu bahwa akhirat tidak bisa batasi Allah. Tentu Nabi hanya memintakan mereka yang iman karena memang itu hukumnya Allah. Itu berani. Artinya apa? Ketika orang meninggal kamu anggap terus tidak bisa mendoakan kita, orang sudah meninggal kita. Ini yang perlu distressingkan itu Gus, betul ya. Jadi bahwa Nabi cerdas memahami bahwa akhirat pun la tatana. Iya. Nisbatil rahmatillah, betul. Iya. Makanya tetap berani minta. Berarti betul. Jadi ini dalil hal yang nggak tahu ini yang kayaknya Gus ini baru pertama kali jenengan ngendikan ke. Kecuali kalau bahwasanya saya mungkin kurang cermat mencermati apa YouTube sampean gitu. Ya, yang jelas ini spesial. Iya spesial. Tadi tuh saya mau bikin mukadimah ini. Apa hadis dari riwayat itu Khalid bin Ma'dan itu yang ketika itu meminta siapa itu sahabat siapa lupa itu, ceritakan saya hadis yang sampai kemudian beliau menangis, Mu'adz bin Jabal itu tentang apa riya yang sampai sekian kelompok nggak lolos semua itu. Nggak lolos semua. Jadi artinya di situ saya ingin memang Gus Bahar sekarang ini ya demi matoleh ya. Awal dulur jenengan sendiri harus mengeluarkan ilmu-ilmu yang min syiddatihi wa diqqatihi begitu Gus. Tidak tahu abamu mau. Iya. Jadi kalau dia uraan itu berarti dapat pahala karena jujur. Kalau dia sopan ya dapat pahala karena sopan. Dua-duanya dapat pahala. Monggo dilanjut Gus. Jadi semua ulama, semua wali itu keinginannya hanya satu. Saya di rumahnya Nabi ini nggak boleh diputus dari Nabi. Logikanya sederhana. Kalau kamu mudah mengkafirkan umatnya Nabi, berarti kamu memisahkan umat dan Nabi. Makanya kenapa kita ciri khas ahli sunnah wal jamaah itu menentang paham takfir. Karena inginnya Allah dan Rasul yang di luar saja dipanggil, masa yang di dalam dikeluarkan. Iya. Tidak boleh. Wong kita jual kambing tanpa anaknya atau anaknya tanpa indukanya aja nggak boleh. Apalagi ini memisahkan Nabi dan umat. Jika guru-guru kita dari mulai Mbah Mutamakin mulai sampai saya menyaksikan era modern ya, ada Batullah, ada Masalah, ada Babasa. Itu buat orang kaya apa itu ya bisa. Bukan karena ada farid benal haki wa benal batil, ini bukan dalam konteks fikul ahkam tapi fikul dakwah. Mereka juga tetap istilahkan masih fasik ya tak rumah, tetap distatuskan fasik berarti ada farid tetap. Tapi tetap dirangkul dengan makanya fikul ahkamnya ya kena, mereka tetap distatuskan fasik. Fikul dakwahnya ya kena, tetap dirangkul di. Kalau dalam bahasa Mbah Muslim Allah yarhamu Imam Puro itu peceraian-peceraian ya kudu dirumati. Iya tuh. Jadi kalau dalam bahasa strategi politik, dan kadang-kadang kita memang harus ngomong politik, itu tetap menguntungkan kita karena taksiru sawadil muslimin. Dan misalnya satu kampung itu jumlahnya 500 orang, yang soleh hanya 100, barokahnya 400 yang fasik. Kalau itu muslim semua itu disebut kampung muslim. Tidaknya kita kalau Quran tidak asik, lihat orang soleh tidak asik. Coba kalau yang 400 itu kamu kafirkan.
benci sholat, benci ya kita sendiri ikut bingung. Iya. Tapi kalau mereka tetap Islam, ala dinin wahid, wa ala ilahin wahid, wa ala namatin wahid. Jadi ini contoh-contoh ringan yang serius, ringan tapi serius. Iya. Bisa beri ini kita atau Babatul Kubro Al-Musammah Bilawasil Anwar. Di sini juga ada pesan-pesan Sufyan As-Tsauri, pesan ulama-ulama dari generasi ke generasi tentang madhabnya orang-orang di sini. Kan kata Mas Ali tadi selain Naqsabandiyah juga Syadziliyah, juga termasuk Qadiriyah. Di antara yang dikatakan Imam Syadzili ini masyhur sekali. Beliau menghentikan tentang umatnya Nabi. Ya, beliau menghentikan wa kana yaqul ilzam jama'atal mu'minin wa in kanu usatan fasikin. Oh, ya mantap. Terus wajur lahum rahmatan bihim la ta'azzuzan ali. Jadi kalau orang fasik terpaksa kamu cuekin, hujran itu agak enggak diomongin. Itu bukan karena kita ta'aziz, tapi karena taktik mendidik mereka. Dia enggak ngelamar, tapi tetap kita bukan karena nyinyir, bukan karena nyinyir. Iya. Jadi ini contoh-contoh yang jadi kalau misalnya nyuwun sewu ya, ini nunjuk hidung ya, HTI nyinyir sama NU nggak boleh balas nyinyir Gus ya. Iya. Mulai provokasi. Terus diantara yang ngendikan lagi wa kana yaqul man ahabba alla yusawahu fi mamlakati faqad ahabba alla tadhara maghfiratuhu wa rahmatuhu wa la yakuna nabi sallallahu alaihi wasallam syafa'a. Jadi orang dulu itu cara pandang, oke, mereka tidak pernah menghalalkan maksiat, tentu tidak pernah menghalalkan maksiat, nggak akan pernah. Ya, mereka cerita orang yang tobat, cerita orang-orang yang akhirnya dapat jalan Allah. Karena maghfiratuhu tetap awsa'u min dzunubina. Kita masyhurkan diajari ke Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja'in jana min amalina. Jadi kira-kira seperti itu kenapa kita sekarang jadi seperti ini. Indonesia enggak negara Islam, orang pasiknya hormat dia, yang enggak sholat ketemu yang sholat malu, maling ketemu yang punya rumah ya lari, padahal yang punya rumah kadang sudah lumpuh. Artinya hak ini masih menang, sangat menang. Jadi perasaannya orang di kampung di mana-mana yang enggak sholat hormat yang sholat, yang nakal ya hormat yang tidak. Iya, ini enggak boleh hilang. Karena dengan cara itu mereka masih menjaga nurani. Tapi sekali mereka kita kafirkan, sholat wajib ahli sholat yang orang kafir tidak wajib. Iya. Sholat itu malah nanti jadi panjang. Iya. Jadi ini beberapa makalah yang. Nah, ini yang termasuk makalah yang unik. Ini yang cerita sudah orang meninggal. Ini kan cerita wali. Suatu saat Abu Hasan Asyadzili itu mengalami kasuf. Dan di antara kasusnya itu adalah beliau melihat Rasulullah Muhammad SAW dan melihat Nabi Nuh berbarengan. Kenapa Nabi Nuh memasukkan kaumnya sampai habis? Ya Nabi Muhammad berharap, bahkan anaknya orang kafir pun tetap berharap nanti anak turunnya menjadi mukmin. Wa kana radhiyallahu anhu yaqul law alima nuhun alaihi salatu wassalam anna fi aslati qaumi may ya'ti yuwahhidu wa azza wa jalla mada'a alaihi wa lakana qala Allahumma fil qaumi fa innahum la ya'lamun kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakullun minhum ala ilmin wa bayyinatin min Allah. Jadi ini unik. Jadi misalnya ini Abu Jahal itu di punggungnya, di master keturunannya kan di punggung kalau lelaki. Ini di sini bisa saja ada nas lan mukminan. Ada turunan-turunan dalam mukmin. Ini kalau mati ya ikut mati. Beberapa orang kafir ini bawa kandungan itu, sehingga Nabi disuruh masukkan ini, nggak mau ya. Karena ketika beliau kasuf ini tahu, ini ada mukminnya. Iya. Kalau hari ini mereka nggak iman, bisa jadi cucunya. Makanya ini disebut, itu hebatnya Nabi ketika itu menginginkan asa bal arju ayu dijawa min aslabihim mayang itu wah harus ikuti. Kita tahu dalam saya yang punya anak Ikrimah jadi orang luar biasa. Kita punya anak Darroh ya jadi mukmin yang luar biasa. Dan beberapa auladul kufar itu menjadi
Jadi agama ini dimangkana ya jiwa jadi selalu yang punya harapan. Apapun kondisi kita selalu punya harapan. Iya. Nah, jenengan sekarang ganti. Ini kalau kata orang Mesir, Gus, wajbah dasima haqqan. Makan malam hari ini luar biasa bergizinya, Gus. Saya sampai nggak enak kalau mau menyimpulkan, takut nanti banyak yang kejajar. Tapi gini, Gus, mungkin pada konteks kajian kekinian Anda melihat bagaimana, Gus? Ya kalau ini kan cerita wali ya, sehingga saya akan melihat dari sisi ilmu aulia. Kita tidak tahu apa wali apa betul kita ini, tapi kita yakin bahwa Allah sangat mencintai kita semua. Akar ya, jadi kalau dalam pandangan wali itu nggak melihat dinamika, bahwa yang ada sekarang ini sudah akibat, sudah akar. Karena tubuh makhlukmu akar. Jadi sampai kita mencintai ilmu seperti ini, mencintai kebaikan seperti ini, mencintai sujud, sholat seperti ini, ya barokahnya orang-orang dulu. Karena ini tentu tidak bisa berdiri sendiri. Coba kalau kita misalnya nyuwun sewu ditakdir orang Cina, mungkin tidak pernah jijik sama anjing, sama babi, sama karena kondisi sebelumnya kita diciptakan seperti itu, dikondisikan. Makanya orang tidak menghormati wali yang sudah meninggal itu Jawa ya kebinir. Kita tahu apa tentang dunia ini? Jadi kan kita dilahirkan di Cina ya. Tahunya seperti itu. Kita sampai tahu pentingnya sholat, pentingnya sesuci karena dididik. Sehingga melihat sanad hajan itu gampang sekali. Ketika hajan banyak orang alim, banyak pelajaran-pelajaran agama yang luar biasa. Ya itu mesti dari siapa? Tidak ada yang benar. Karena tidak bisa berdiri sendiri. Jadi menghormati hajen, menghormati sarang, lasem, menghormati keburan, Lirboyo semuanya pondok-pondok. Itu gampang sekali. Ada akar seperti ini tuh. Iya. Karena kita tahu misalnya kita ke Korea Utara, ke Korea Selatan. Apa sialnya kita bukan hidup di tengah baik. Jadi kalau ada orang bilang wali itu kontribusinya nggak ada, orang terserah masing-masing sekarang. Orang bisa masing-masing itu gimana? Lahirnya aja butuh bapak, kultur butuh pembentuk awal kultur. Merdeka ini ya butuh butuh Pak Karno, butuh para pahlawan-pahlawan itu. Tahu-tahu sekarang ada kelompok yang meyakini nggak penting wali-wali yang dulu itu gimana? Itu logikanya itu sudah nggak dalil-dalilan, itu logikanya nggak kental. Untuk konsumsi anak-anak santri sekarang, Gus, yang lebih muda-muda mungkin usia sanawi aliyah, jenengan harapannya pada santri-santri kajian, Gus? Santri-santri kajian saya cintai, harapan saya sanad ini nggak boleh hilang. Nah, caranya nggak hilang ya tadi kultur ini dijaga. Saya pernah ke makam Ibrahim di Hebron, itu benar-benar di sinagog. Bahkan sebagian selimut makamnya itu ya ada lambang Yahudi. Artinya gini, orang yang meninggal itu terserah yang hidup. Makanya berkah betul Nabi Ibrahim ketika putra cucu punya Nabi Muhammad SAW, karena beliau juga yang memaklumatkan walakin kana hanifam muslim. Tanpa itu Nabi Ibrahim akan distatuskan sesuai posisinya yang sekarang di Israel dengan selimut yang seperti itu. Artinya ini, kalau santri-santri matolek tidak alim lagi, tidak menjaga marwah itu, derajat itu, kemudian apalagi sampai membid'ahkan khol, menyalahkan khol, kamu tak makin hilang, itu pasti. Andaikan apapun hebatnya Imam Ghazali, tapi kalau kita ada bisa baca Ihya, tahu hebatnya dari mana? Baca aja tidak bisa. Jadi makanya kita menjadi penting. Dan fairnya Rasulullah itu figur yang sangat fair, sangat luar biasa. Itu kalau saya ini termasuk kiai yang nggak begitu sering berdoa, bukan karena sombong, karena saya iktifaknya didoai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala khulafai rahmatullah. Waman khulafa'u khairul qaul alladzina yuhyuna ma amatahum nas min sunnati. Nabi itu perso sekali. Bagaimanapun Mbak Mutamakkin sudah wafat, Mbak Dola sudah wafat, Mbak Nafai sudah wafat. Murid-murid matolek ya kita. Ada Gus Muhammad, ada beberapa, ada Pak Muhammad, ada beberapa kuliah. Sehingga yang perlu didoakan yang hidup, karena yang takut itu sudah. Sehingga hebatnya Nabi sampai seperti itu. Orang-orang yang masih ngajar ajaranku, yang masih baca Quran, baca hadis, baca tafsir, ya Allah kasih rahmat. Dan saya yakin doanya Nabi mustajab. Jadi kalau saya berdoa itu mustajab, ya doa ya serius. Tapi saya sebetulnya
ya sudahlah supaya ubudiyah saya berdoa. Tapi saya percaya sekali yang mandi itu doanya Nabi. Selagi kita masih mengajar kebenaran, mengajar tauhid, mengajar pasti tercakup dengan doa Nabi tadi. Iya. Karena yang kangilan ya yang hidup tadi. Iya betul. Iya. Karena yang menjaga. Banyak kan di Jawa Timur di mana-mana orang alim alama nggak dikholi makamnya sampai kena semak. Jadi gara-gara cucunya nganggap ziarah itu kita tidak menyebut nama nanti jadi fitnah. Iya. Dan itu makruf Mas. Betul. Artinya gini, sekali kajian matola itu tidak alim, tidak pakai ala namati aslafina solihin, ya itu sudah hilang semua. Hilang semua, iya. Karena dulu ketika kita ke kuburan dengan niat ingat yang mati, kalau ingat yang mati jadi ingat mati dan kebiasaan. Dulu kita sembaan Quran karena biar kasrotu tilawati Quran dianggap nggak ada sunnahnya Nabi. Ada yang unik, saya pernah ngalamin gini Mas Najib, ini pengalamannya. Saya pernah didatangin tamu dari Sidoarjo. Dia cerita, Gus khataman Quran satu hari khatam. Kebetulan tadi Mas Nabi baru khataman, diantaranya saya kirim delegasi tadi. Dan saya selalu kirim delegasi untuk khataman di Bangunan. Gus jelas di hadis sahih Nabi itu melarang orang khatam sehari. Karena 1 bulan 3 kali aja ada Nabi begadang yang pakai hadis Abdul bin Amr bin As itu. Iqra'hu fi syahrin, tapi kata Abdul enggak, saya lebih kuat timbang itu ya Iqra'hu fi syahrin sampai itu jelas seminggu saja dan maksimal. Kenapa ada khataman sehari? Sehari ya. Bahkan konon Batullah 3 kali sehari. Iya. Jawabannya saya tanya sama yang gugat itu. Ya jelas niatnya gugat itu. Sama mau alim apa mau gugat? Kalau mau alim, tak bacakan kitab yang mensarai hadis itu. Dan itu saya yakin lebih alim juga Anda. Ya saya ingin alim. Dan nggak usah dibaca dulu. Tapi saya jelaskan. Oke, kalau khataman 1 hari bid'ah berdasar hadis itu oke, sepakat. Tapi Nabi nuruhkan Iqra'hu fi syahrin, Iqra'hu fi sabtin. Apa Anda tiap 7 hari khatam Quran? Sehingga mengkritik yang 1 hari khatam. Itu perintah kata Nabi Iqra'hu ya sudah khatam per 2 hari, khatam per 1 bulan. Apa Anda tiap 1 bulan khatam Quran? Anda juga kan? Anda ini kritik bisa, tapi melakukan perintah ada? Iya. Tidak bisa. Akhirnya terus tak bacakan di Fathul Bari, cara mengarai itu luar biasa. Kalau perintah menghatamkan per 7 hari tidak wajib, per 1 bulan juga tidak wajib. Sebenarnya Nabi juga agak melarang per 1 hari hatam. Tinggal melihat muktado saksiyati orangnya itu siapa. Iya. Kalau kita pegawai atau karyawan itu tentu tidak baik wajib kerja dengan alasan khataman tidak kerja, padahal kita terikat kontrak. Iya. Tapi kalau di waktu yang kita tidak ada apa-apa, kemudian memang ingin khataman, masalahnya apa? Iya. Jadi ini kearifan para syurratu hadis. Jadi cara menggugat Ibnu Hajar Al-Asqalani, jika ada orang yang mengkritik man yaktimu fi kulli yaumin, tanyakan ke dia. Hal yaktimu fi kulli usbu'in am kulli syahrin. Bahkan baca saja belepotan kan? Iya, belebot. Iya. Gitu. Jadi itu uniknya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi apa mereka yang kritik itu sudah Iqra'hu fi sabtin, Iqra'hu fi syahrin. Jadi yang diambil ngarangnya. Iya. Akhirnya kita jadi tersangka kan? Betul. Padahal nggak ngerti. Jadi laki-laki ya sepotong-sepotong itu ya. Ilatu mandinya nggak Iya. Makanya di antara kearifannya Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mensarai hadis karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sorofa min sholatihi aqbala alina wajib. Jadi Nabi kalau habis sholat memang tren umumnya madhab ke musolli, berarti kira-kira menghadap ke timur. Iya. Lalu sebagian orang berlebihan nganggap itu yang paling sunnah, yang ngalor nggak masuk, yang ngulon juga nggak masuk. Tapi kata Ibnu Hajar Al-Asqalani itu caranya juga luar biasa. Dan ini kitab yang dipakai bahkan di Arab Saudi semuanya berdasar kitab Fathul Bari. Itu cara ngejikan begini. Nabi figur yang sangat ditunggu-tunggu sebagai imam. Sehingga orang lari dari 7 kilo, 6 kilo saking ingin makmum kepada Nabi. Dan Nabi khawatir kalau posisinya tetap menghadap ke barat, beliau dikira fi sholatin, sehingga orang yang datang Allahu Akbar, imam makmum sama Nabi. Ternyata Nabi sudah kharijah sholat, sudah enggak sholat. Tentu yang makmum ini kan menjadi daksa karena mentautkan sholat sama orang yang sudah ada sholat. Dan ini bahaya kalau dalam fikih. Imam biman laisa fi sholat. Makmum sama orang yang sudah ada sholat. Sehingga untuk menunjukkan kalau beliau sudah sholat, beliau menghadap ke timur kalau di Indonesia. Jadi yang makanya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang penting seorang imam memaklumatkan
dengan cara apapun, asal nggak dengan rokokan ya. Bahwa sholat ini sudah selesai. Makanya guru-guru kita, sanad kita meskipun jarang yang sudah ngerti, jarang yang ngerti. Ketika astagfirullah dibanter. Selama astagfirullahaladzim ya hayya karena untuk menunjukkan ini sudah ganti pasal lah kira-kira gitu. Iya. Ada menghadap ke utara, ada yang membanterkan istighfar khas wiridan. Itu ada ilmunya sebetulnya. Iya, betul. Ada yang dehem, ada yang sudah ngempet itu, yang dia sepul. Itu kearifannya Ibnu Hajar al-Asqalani. Makanya oke lah kita pakai Bukhari, memang asahul kutub gak ada kita bilang, tapi dengan pemaknaan model ulama. Jangan lantas kalau Akbala Ali Nabi Wajib terus yang lainnya salah, tidak seperti itu. Itu tidak khas akademik. Jadi Hajar harus tetap jaga seperti itu. Sehingga ketika baca hadis itu kemudian berarti kiai salah nggak sesuai hadis ini. Bisa tetap madhep kiblat, bisa tetap menghadap ke utara. Tidak seperti itu. Artinya apa? Anak-anak matolak gak nyalahkan kiainya, itu harus ada ilmunya. Kalau enggak, dia dengan referensinya akan mengadili guru. Iya. Lagi-lagi jaga keilmuan, jaga bacaan, jaga tradisi. Ditambah itu kita nggak bisa. Nah materi yang kita baca itu, misalnya gini, sholat nisfu Sya'ban. Fathul Mu'in itu ngelitik sholat nisfu Sya'ban. Padahal kita pegang Fathul Mu'in. Ini beberapa ulama mendukung sholat nisfu Sya'ban. Ya sudah guru-guru kita melakukan itu nggak masalah. Pakai hadis umum as-sholatu khairun mawdu'un fa'akfir al-aqillah. Sholat itu bawaannya sudah baik. Yang penting tidak fil awqat al-makruhah, bawaannya sudah baik. Fa'akfir al-aqillah sudahlah kamu memperbanyak terus. Soal ada hantaman ini bid'ah, sebagian ulama juga meyakini ini bid'ah. Ya nggak masalah mulai dulu ya beda pendapat itu biasa. Nggak ada masalah. Iya. Jadi ini penting untuk anak-anak matoleh baca yang. Nah ini yang termasuk pesan agak terakhir biar terlalu lama. Masalah dosa. Ini tak baca ini kitab ini yang dipakai Thariqah Habib Lutfi kita Bujami Usul Fil Awliya. Ini yang dipakai pengajian Habib Lutfi karena kita butuh sanad. Dan ini sudah saya cek di beberapa kitab termasuk di Hilyatul Awliya, di kitab atau Baqatul Kubra oleh Imam Sya'rani. Itu kenapa kita membiarkan dulu. Pernah ada satu kejadian orang banyak itu fasik, itu jadi imam di masjid, jadi muadzin. Banyak dia yang menentang itu. Jadi bapak menyuruh tak apa dia jadi muadzin, jadi kita, tapi dia kan orang fasik. Sopo ngerti nak baru kayak adzan terus izin fasik. Saya biasa sugeng, biasa dulu dangdut, gara-gara kamu jadi muadzin malu. Iya. Tapi bapak menghormati pandangan masa muadzin kok latar belakangnya seperti itu. Kata bapak ini monggo. Tapi kamu harus menghormati ikhtiar saya. Nak menowo baru nanti dia malu apa? Maksiat lagi. Khazanah kita cukup untuk menganalisis seperti itu. Misalnya tentang dosa ini. Iya. Wasu'ila as-sariyu anitauba. Ada baca siri as-sakoti, ada baca as-sari. Semuanya gitu. Faqala antan sadam tak tobat itu apa? Yang penting kamu lupa dosa kamu. Jadi itu gimana? Terus karena gak aneh. Wasuila anhal junat fakola Allah tan sadam. Yang dikatakan tobat itu kamu gak boleh lupa dosa. Selalu merasa bersalah. Ini dua orang besar. Sini As-Sakoti sama Abdul Qasim Al-Junad. Wakilah huma sofifun. Ini kitab yang dibaca Habib Lutfi. Kalau Wakilah huma sofifun li'anna sariya aroda taubatal khawas fa innahum la yadhkuruna dhunubahum mimma ghalaba ala qulubi min 'azamatillah wa dawami dzikri wal junad aroda taubatal awam fi ibtida'is suluk. Jadi kalau di kitab ini selalu at-taufiq bainal aqwal. At-taufiq bainal aqwal. Jadi saya sendiri dalam banyak hal itu setuju yang lupa. Karena barokahnya lupa itu mereka nggak malu sujud, nggak malu ke masjid, nggak malu dekat dia. Tapi kalau ingat dosanya terus orang Jawa sering mojok mau ke masjid malu, mau ketemu kiai malu, akhirnya diam di rumah. Itu di suatu daerah jamaah begitu itu yang ya, suka minum itu. Ketika mulai ikut-ikutan jamaah burda itu, pertama kali itu minum dulu Gus, itu menghilangkan malu, kan indah itu. Tapi lama-lama sekarang udah enggak itu.
Iya, substansinya ke situ tadi. Iya. Jadi tidak gampang. Ini kan kita ngelola manusia. Saya ulang lagi, ini kita ngelola manusia. Ada yang bawaannya itu pede, sehingga bayangkan di surga itu melihat Allah. Tapi ada juga ulama yang katanya, ketika kamu di surga berani nggak lihat wondak? Ketika ditanya kenapa, unazzihu dzalikal jamal binadzari misli. Saya menjaga kesakalan Allah, terima aku wae kok. Ben Allah tetap sakral, gue gak tau didelok mripat sing koyo aku. Sama siapa kalimat unazzihu dzalikal jamal an-nadzari misli. Jadi banyak orang yang salaman kitab baru di monggo, yang nggak berani salaman mbok ngotori kiai gitu monggo. Yang sekarang salaman di monggo, mereka musofa hasunat, yang takut corona di monggo itu lainnya. Iya. Kayak apa? Enaknya ulama-ulama itu relax, santai. Jadi kita kan muamalah sama zat yang luar biasa. Siyak balil ma'dzirah, yang ghafurur rahim. Juga Nabi sendiri itu semuanya orang baik. Ada yang kayak Nabi Nuh tegasnya kayak gitu, ada yang Nabi Ibrahim yang lunanya kayak gitu, ada yang Nabi Musa ilmiahnya kayak gitu, ada Nabi yang nggak ngambil sikap kayak Nabi Khadir. Wah, khazanah kita kurang apanya? Iya. Dan Nabi ngendikan ulama umat itu keambiya Bani Israil, tidak ngendikan kanabiyan, keambiya. Ulama yang alim tidak nekah, Imam Nawawi. Nabinya ada Nabi Yahya. Ada panutan. Ulama yang kaya raya jabat ya banyak, panutannya Nabi Sulaiman. Ada semua. Cari yang miskin banyak lagi, panutannya Nabi Isa. Bedanya Nabi Isa miskin pilihan, kalau ini miskin terpaksa. Artinya apa? Allah bikin kebaikan aja dengan figur yang macam-macam. Iya. Dan kita tidak kurang stok mencari panutan. Iya, panutan betul. Saya tadi bilang sama Mas Andi, kenapa Mbak Nafek itu suka punya? Saya masih ingat Mbak Nafek putra Abdullah, bapak saya murid Bapak. Kalau bapak cerita begini, uang wis ribet ngurusi ekonomi, ngurusi utang. Anak ngaji kok susah non-rokok, terus senangnya itu kapan? Aku mau ija'at bifarohin wa suruhin. Bapak baca Fadillah berhormati bagi dari banyak ferahu. Mereka buyar saja di ilmunya. Di rumah jadi bentak istri, utang jatuh tempo. Di tempat ngaji, salah akhlak, nggak kiai salah, tempatnya keliru duduk. Terus senangnya ini kapan? Iya. Artinya guru-guru kita buyar saja ada ilmunya. Itu ada satu ulama yang analisisnya bagus sekali. Allah itu tentu sangat wibawa karena Allah Dzul Jalal. Ketika ketemu Nabi Musa, kenapa pertanyaannya Allah wa ma tilka biyaminika? Ya, sampai gowo. Itu hampir semua ulama hakikat menafsirkan apa? Karena Allah ingin muhadasah yang ringan untuk menghilangkan haibahnya supaya Musa itu gak terlalu takut. Iya. Jadi dijak yang ringan. Nggak kok ditanya, kamu jadi nabi sudah sukses belum? Wah, gemeter. Kalau santri ditanya, kowe jadi santriku tahu. Dan itu saya kira selalu dilakukan Mbah Mun terhadap tamu-tamu. Iya, ngendikan yang ringan. Iya. Jadi ngendikan yang ringan saja di ilmu. Kenapa? Lah orang-orang yang nggak pernah ngaji, dia itu amin guyon ngomong yang nggak penting, itu ada ilmu. Ada ilmu. Ya Allah kan ya alam sirra wa akhfa. Kenapa harus tanya wa matilka biyaminika? Ya Musa. Nabi Musa jawabnya ya ringan, bongkak pasti. Tidak sekedar imtinan Gus ya? Iya tidak, ini tongkat buat nyari rumput, nyari apa, daun-daunan waliafia ma'arifufro ya banyak harus fungsinya. Kayak apa? Jadi guyon ngendikan ringan saja ada ilmunya. Iya. Bapak juga gitu, apalagi kalau santri itu miskin guyon terus karena ridho sama kodok-kodar itu penting. Jadi itu dimulai dari yang ringan-ringan. Iya. Kalau semua santri ingat gobloknya, ingat saya itu ingat abang jenengan Allah yarhamu pertama kali ketemu, saya masih kecil sekali. Dia semua kiai. Dari tadi kok memang guru terus. Apalagi kalau sama ketemu Bali. Kalau saya ke sana mesti jadi di Bali tadi. Tapi memang yang sempat terngiang di saya itu ya diantaranya itu jenengan duluan gua kok dimil akhos. Selalu ada dalil alfiahnya gitu. Iya. Terus sampai jenengan kok enggak wahyu wasani aula kan. Luar biasa waktu itu ingatan saya dengan Kiai Nur Salim nggih.
Jadi supaya anak-anak watolek cobalah kualitas itu dijaga. Karena dengan cara itu Anda bisa menghormati guru-guru Anda. Sekali Anda bacaannya salah, masukannya salah, itu tersangkanya guru-guru kita. Jadi kayak tadi dengan orang mati itu selesai, orang mati sudah nggak bisa apa. Iya. Padahal kalau di khazanah kita ini disuruh ikut siratal ladzina an'amta yang telah engkau beri nikmat. Itu siapa yang sudah paten nggak rubah-rubah? Yang sudah meninggal. Sehingga ketika Nabi jadi Nabi itu ya disuruh ikut Nabi. Santri-santri kajian itu ziarah ke Mbah Mutamakin itu sergep rajin kalau menjelang ujian dok itu. Makanya saya suka membahasakan sama mereka, kamu ini kok kayak mau nyuap Tuhan lewat Mbah Mutamakin sebelah gitu. Khataman sergep kok menjelang ujian itu. Itu ya sekedar gitu. Nah, jadi ini apa supaya tasjid sama santri-santri kajian apa ala kok santri sarang saya dan semua keluarga sarang di antara kitab yang ditulis Mbah Maimun ketika mensejarahkan buyutnya yaitu Mbah Suhaib. Kita tahu Mbah Mun punya ibu namanya Mahmudah punya apa namanya Ahmad. Ini juga kiainya Mbah Sahal, kiainya Mbah Nafi. Ahmad punya apa namanya Suhaib. Ahmad bin Suhaib ya. Di Mbah Mun ketika nulis mbah keempatnya yang namanya Syu'aib bin Abdul Razak, beliau menulis falamma balagha minal umri nahwan min isrina sanatan wa ila hajjan wala zama fadilatas as-sufi asy-syahid bil alim ar-rabbani bil karamat al-qaimutad di tariqah as-sufi al-jami' bain asy-syari'ah wal haqiqah. Jadi hajjan ini kata Mbah Mun dulu punya kiai namanya Kiai Murtad, itu mbahnya Mbah Mun Mbah Syu'aib pernah di sana. Mulazamah tidak hanya istifadah. Jadi makanya ketika Mbah Sahal menjadi orang alim yang alim sesuke karena dia sudah karena ketulabat askat takhiyat dari Ahmad. Kita semuanya saling menguatkan, saling bertibat, dan ilmu harus seperti itu. Saya ini terkenal kiai yang susah diundang, yang bully jujur nggak Mas Nadi. Makanya nanti bagus di penutup saya akan saya pesan sama para pemirsa di internet itu, jangan niru saya tiba-tiba bawa kamera sowan ke rumahnya Gus Bah ini special edition begitu guys. Jadi gitu ya supaya saya tadi sedang bukan sama Mas Nadi Hajin selalu punya figur-figur sini. Al-Ma'ruf bil wilayah yang harus kita terus karena bukan karena kita ingin jadi orang kembali lagi ingin dicintai Allah. Kita jangan ingin dicintai Islam. Lebih alim Rabbani Gus ya. Iya supaya tadi bahwa kita ingin jadi wali itu bukan guyonan. Masa orang nggak ingin dicintai Tuhan, padahal ingin dicintai menteri, presiden, ingin dicintai istri, makhluk yang lain-lain. Lupa kita yang paling pokok itu dicintai. Wasyatana bainal muhibbi wal mahbub. Kalau doa saja Allahumma anta matlubi wa ridhoka maksudi. Tapi ternyata malu ingin jadi wali, ingin jadi. Ini kan ya sudah kita pelajari dari kitab-kitab ini. Dan ternyata untuk ke makam itu mudah sekali. Karena Allah itu ala ubula tatana, pemberiannya tidak akan habis. Makanya kata Syekhuddin Nasyabandi itu bidaya tutori kotina nihaya tuh. Kenapa? Karena memang mengenali kebenaran itu gampang sekali. Kebutuhan dasar manusia diantaranya itu berterima kasih sama yang berjasa. Kalau kamu tak kasih uang, dikasih orang 10 juta, belum ketemu orangnya tuh nganggur masih ganjil, belum mengatakan terima kasih. Kamu dikasih orang, sudah tahu orangnya, belum ketemu ganjil enggak? Apalagi kita dikasih Allah sebenarnya belum bilang terima kasih itu masih dan agama ini mengajarkan terima kasih sama Allah, ikrar rahmat Allah. Jadi sesuatu yang mudah. Makanya beliau ngendikan wa yastawi fi sifatiha asyuyukh wasibyan. Jadi mudah sekali. Makanya kata Syekh Imam Sa'rawi dan banyak juga termasuk Imam Fakhrul Razi dan baca di beberapa tafsir ketika mereka mengkritik orang-orang kafir mengkritik para nabi wa ma narotat tabaka illalladzina hum aradiluna badiyar ra'i. Nah, badiyar ra'i itu ainu mazammuhu haqiqatan ma madahu. Justru sesuatu yang benar itu di awalnya sudah kelihatan benar. Tapi badiyar ra'i justru dikritik. Kita sama kebenaran roh pertama itu sudah kelihatan benar. Misalnya ada orang bilang es itu dingin, kita oke. Al-mutabadir wal haqiq. Itu oke, alamatut tabat min alamat al-haqiqah at-tabadur. At-tabadur fitin. Iya. Ketika alam raya ini sudah wujud, terus ada yang bilang,
alam raya yang wujud ini disebabkan oleh super wujud, yaitu wajibul wujud. Ada yang bilang alam raya ini dimulai ketiadaan. Mesti kita gampang menerima wajibul wujud. Masa sesuatu yang wujud disebabkan sama yang tidak wujud? Iya. Mau itu mikir memetir. Iya. Tapi kalau hadil maujudat khalaqaha maujudun, enak kan mikirnya? Tapi kalau hadil maujudat khalaqahal adam, mbok kita orang paling cerdas di dunia ya enggak bisa. Enggak bisa. Sama. Hadil maujudat khalaqaha man huwa maujudun ba'da hadil maujudat. Itu juga pusing. Misalnya bumi diciptakan Fir'aun yang lahirnya di bumi, pusing. Bandingkan dengan hadil maujudat khalaqaha wajibul wujud sing awal. Namanya khaliq ya qoblal makhluk. Nah agama ini ngajarin itu. Siapa yang menciptakan hadil maujudat? Allah sing wajibul wujud. Allah itu siapa? Enggak qadim. Masa khaliq sama makhluk dulu? Makhluknya. Bandingkan dengan Fir'aun, ngaku Tuhan akhirnya di bumi. Mbaknya yang nggak punya Tuhan nanti. Mbaknya nggak punya Tuhan. Jadi makanya orang kafir ketika ngeritik bagian rohi itu kan dianggap sifat Tuhan, langsung percaya. Sebetulnya itu sifat umatkin bagi kita karena ciri utama kebenaran. Iya, tabatur fiddin. Tabatur fiddin. Kan langsung enak kan? Hadil maujudat khalaqaha wajibul wujud kan enak daripada hadil maujudat khalaqahal adam. Iya. Jadi enak sekali. Ini, nah ilmu seperti ini anak-anak matolog segalanya nggak boleh nggak. Sehingga di sini ketika kita membaca Allah itu sangat adzahir, tidak begitu jelas eksistensi. Nah soal nanti ada sifat Allah al-batin, kita profan, kita terbatas, sehingga nggak bisa menyentuh zat yang luar biasa. Makanya min haisul aql wujuduhu dzahir, sehingga kita menyebut Allah adzahir. Tapi karena kita profan, kita terbatas menyebut Allah al-batin. Iya. Makanya Allah punya sifat al-zahir dan al-fatih. Iya. Kan enak. Nah, saya kira demikian sebagai kenangan saya. Saya tadi mau menyela menyudahi, tapi beliau sudah menyudahi, jadi saya tidak suul adab. Iya. Terlalu luar biasa malam hari ini, berkah haul Mbah Mutamakin, yang bicara juga cucunya Mbah Mutamakin. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Dan jangan ditiru tadi, jangan ditiru. Yang mana? Bawa kamera terus. Iya. Ini permintaan Gus Bahak ya bagi para pecinta Gus Bahak, jangan niru saya sowan-sowan pakai kamera, gitu Gus. Ngatur-ngatur gini. Ini tadi rubah settingnya semua begitu. Terima kasih Bapak Direktur, Bapak Dewan Pertimbangan Direktur, Bapak Pembantu Direktur, Bapak Ibu Guru, alumni dari Matul Falah dari masa ke masa di seluruh penjuru dunia, dan santri-santri Matul Falah juga santri kajian secara umum. Kita akhiri sekian, tapi jangan kemana-mana. Setelah ini kita dengarkan tausiah khusus dari Kiai Haji Mustafa Bisri dari Poltek Rembang atau Gusmus. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.